Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah hari ini kabarnya baik dan dalam keadaan sehat. Nah, kemudian sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, nah sekarang kita akan belajar, namun sebelum belajar Ibu akan mempresensi dari kehadiran anak-anak. Nah, di sini kita akan mencoba menggunakan suatu aplikasi. Jadi Ibu tidak akan mengabsen satu-satu, tetapi Ibu akan membimbing anak-anak untuk melakukan presensi melalui Google Form yang udah Ibu kirimkan di grup seperti itu. Oke, baik. Sekarang coba ini ya, Kanaya membuka aplikasi. Oke. Ini coba diklik yang ini. Oke, dicari namanya Kanaya. Oke, ini diklik. Nah, oke. Jadi untuk hari ini sudah melakukan presensi. Oke, nah pada hari ini kita akan belajar pada tema 7, subtema 2. Tema 7 itu tentang kebersamaan, kemudian subtema 2 yaitu tentang kebersamaan di sekolah. Oke, baik, kita hari ini akan belajar mengenai yang namanya keberagaman. Nah, oke, sebelum masuk ke situ, di sekolah apakah ada banyak teman? Ada. Banyak. Kemudian contohnya ada apa? Ada laki-laki dan perempuan. Oke, kemudian kalau waktu istirahat ada yang membawa bekal makanan, itu juga berbeda-beda. Jadi Ibu akan menerangkan mengenai keberagaman. Sebelumnya Ibu akan memberikan materi berupa PowerPoint yang akan Ibu share ke grup lagi. Kemudian nanti Ibu juga akan membimbing anak-anak dalam mengamati PPT interaktif yang telah Ibu share. Sebentar ya. Oke, baik. Sekarang bisa dicek kembali untuk materi yang sudah Ibu share ya. Nah, di sini Ibu telah menge-share materi mengenai PPKN. Nah, PPKN itu mengenai keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah banyaknya perbedaan yang ada. Kemudian kalau keberagaman di sekolah itu berarti apa? Keberagaman di sekolah itu berarti banyaknya perbedaan di sekolah. Contohnya ada perbedaan hobi, kemudian ada perbedaan jenis kelamin, kemudian ada perbedaan fisik, kemudian ada perbedaan agama. Nah, oke, sekarang silahkan dicermati dulu untuk PowerPoint-nya mengenai ini. Di sini ada contohnya mengenai keberagaman, kemudian ada gambarnya juga ya. Ini adalah gambar keberagaman agama. Ini ada yang beragama Hindu, kemudian ini ada Islam, kemudian Katolik dan sebagainya. Nah, kemudian ada yang namanya keberagaman jenis kelamin. Nah, keberagaman jenis kelamin ini ada laki-laki, ini ada perempuan. Nah, kemudian ada keberagaman fisik. Oke, ini ada yang rambutnya lurus, kemudian ada yang rambutnya keriting gitu. Terus ada yang kulitnya agak coklat, kulitnya putih gitu. Ada yang tingginya sudah 130, ada yang masih kurang dari itu gitu. Nah, itu adalah contoh dari keberagaman yang ada di sekolah. Oke, sekarang dicermati dulu. Kemudian kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Oke, sudah diamati. Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan bertanya. Tadi keberagaman itu apa artinya? Keberagaman adalah banyaknya perbedaan. Oke, jadi keberagaman itu banyaknya perbedaan. Kemudian kalau contoh dari keberagaman apa? Fisik, keberagaman fisik, agama, keberagaman agama, hobi, keberagaman hobi, jenis kelamin. ada jenis kelamin. Kemudian
dari semua itu kita harus hidup rukun. Dengan adanya perbedaan kita tidak boleh bermusuhan. Kita tetap harus menghargai dan memahami yang menjadi perbedaan di antara teman. Oke, sekarang kita lanjut. Tadi masih ingat dengan adanya keberagaman kita harus apa? Hidup rukun. Oke, kita harus selalu hidup rukun dengan adanya sebuah perbedaan. Nah, kali ini Ibu memiliki sebuah fabel. Nah, masih ingat fabel itu apa? Cerita mengenai jadi fabel itu cerita mengenai binatang. Nah, oke. Nah, sekarang Ibu akan meng-share lagi materi seperti tadi ya, PowerPoint akan Ibu kirim ke grup lagi, kemudian Ibu akan membimbing kalian untuk mengamati fabel yang telah Ibu berikan. Oke. Nah, mungkin sebelum kita menganalisis fabel, kita harus mengetahui apa itu tokoh, kemudian gimana sifatnya, kemudian pesan apa yang ada di dalam cerita itu. Jadi kalau tokoh itu berarti apa? Pemeran dalam cerita itu. Oke, kalau sifatnya gimana? Sifatnya nanti ada baik, ada yang suka berbohong, ada yang sombong, ada rajin, begitu. Nah, kemudian nanti pesan moral. Pesan moral itu apa? Pesan yang terkandung dalam cerita itu. Nah, biasanya nanti kita akan menyimpulkan dari cerita itu pesan moral apa yang akan kita dapat. Oke. Sudah terkirim ya PowerPoint yang Ibu share di grup. Ibu akan membimbing kalian untuk melihat PowerPoint interaktif lagi mengenai fabel. Oke. Nah, di sini ada fabel yang berjudul apa? Bebek selalu hidup rukun. Oh iya, sebelum mengerjakan ini apakah ada pertanyaan? Oke, jika tidak ada pertanyaan silahkan dibaca tentang bebek yang selalu hidup rukun. Kemudian nanti kan ada soal tuh di bawahnya. Nah, itu kalian kerjakan soal yang ada di situ. Nanti jika ada yang tidak tahu bisa ditanyakan kepada Ibu. Oke, silahkan dikerjakan dulu. Oke, ini sambil dibaca PowerPoint-nya dan ceritanya. Bagaimana anak-anak, sudah selesai mengerjakan? Sudah. Oke, sudah. Sekarang Ibu akan bertanya. Nah, dalam cerita tersebut tokohnya siapa? Bebek dan cerpelai. Ya, tokohnya ada bebek dan cerpelai. Kemudian yang kedua, sifat dari bebek gimana? Sifat dari cerpelai itu gimana? Bebek, yuk. Sifatnya Baik. baik karena dia selalu hidup rukun. Oke, yang cerpelai jahat. Iya, karena dia ingin bebek-bebek itu bermusuhan. Iya. Kemudian yang terakhir pesan moral yang kita dapat dari cerita itu apa? Hidup rukun antar sesama. Hidup rukun antar sesama. Jadi dapat kita simpulkan dari cerita yang berjudul Bebek Selalu Hidup Rukun itu adalah kita harus selalu hidup rukun. Walaupun banyak perbedaan, walaupun hobinya tidak sama, kegemarannya tidak sama, tetapi kita harus hidup rukun. Oke. Nah, tadi udah banyak mengerjakan soal dan kita tepuk tangan dulu untuk anak-anak karena sudah berhasil untuk mengerjakan soal. Oke, tepuk tangan. Oke, kalian hebat. Kemudian Ibu akan melanjutkan pada materi yang selanjutnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pecahan
pecahan setengah, pecahan 1/3, dan pecahan 1/4. Nah sekarang pecahan 1/2 itu contohnya seperti ini. Jika kita punya donat, donat itu kita bagi 2. Nah berarti ini setengah bagian, yang ini setengah bagian, maka ini disebut 1/2. Oke, terus kemudian kita punya apa? Kue. Nah kita punya kue bulat nih, kue bulat, terus dibagi menjadi 3. Nah berarti 1 bagian itu artinya 1/3. Oke, kemudian satu lagi. Nah satu lagi kita akan belajar mengenai 1/4. Nah contohnya adalah misal kita di rumah punya apel. Nah kita punya apel, kita belah menjadi 4, maka 1 bagian itu namanya 1/4. Oke. Nah selanjutnya Ibu akan memperdalam wawasan anak-anak semua di dalam PPT interaktif tadi. Nah di bawahnya yang cerita tadi ada PPT interaktif mengenai matematika. Nah sekarang Ibu akan membimbing kalian untuk mengerjakan soal yang ada di PPT interaktif. Oke. Nah sekarang dicermati dulu gambarnya, kemudian nanti soal yang ada itu dikerjakan di lembar jawabnya. Oke, yuk dibaca dulu. Kemudian ditulis jawabannya di sini. Baik, nah sekarang coba presentasikan hasil dari pekerjaan kalian. Coba untuk soal yang nomor 1. Nah, nomor 1 itu ada gambar apel. Nah, dari gambar apel itu kita itu berapa bagian? 2. Berarti untuk 1 bagiannya itu disebut berapa? 1/2. Pintar, 1/2. Kemudian yang nomor 2 itu ada gambar pizza. Pizza itu dibagi menjadi berapa bagian? 4. Jadi 1 bagian itu disebut berapa? 1/4. Pintar. Jadi setiap 1 bagian itu disebut 1/4. Yang terakhir ada kue. Kue itu dibagi menjadi berapa bagian? Menjadi 3 bagian. Jadi 1 bagian itu berapa? 1/3. Pintar. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, hari ini kita sudah belajar banyak. Kita sudah belajar mengenai keberagaman, kita sudah belajar mengenai sebuah tokoh, kemudian sifatnya apa, pesan moralnya apa. Kemudian kita juga sudah belajar mengenai pecahan. Oke. Nah, untuk memperdalam wawasan kalian, Ibu akan memberikan soal pilihan ganda. Itu ada di link. Nah, di link ini nanti Ibu akan share. Nanti silahkan di situ anak-anak mengerjakan. Soalnya hanya sedikit kok. Nanti bisa dikerjakan untuk tenggat waktunya nanti jam 3 sore gitu ya. Oke. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa dulu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, alhamdulillah. Sekian dari Ibu, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.